pengusaha tambang ini memang sangat dilematis. Tetapi baiklah, saya akan mencoba mengurai dengan bahasa yang sederhana. Ditinjau dari segi formasi geologi, sebenarnya proses pembentukan tambang batu bara itu memakan waktu hampir 7 juta tahun ya. Itu dari total sendiri yang kami survei tentang reformata bagaimana proses pembentukan minyak dan batu bara. Kita bisa lihat dia memerlukan waktu pembentukan jutaan tahun, ya. Nah, berarti sebenarnya dia bagi kita adalah sesuatu aset yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Karena apa, dia memerlukan waktu proses pembentukan yang sangat panjang, dan pasti juga dia tidak bisa dipulihkan sekali kita mengeksploitasinya. Oleh karena itu prinsip dasarnya sebenarnya adalah diperlukan tindakan yang sangat hati-hati di dalam mengelola sumber daya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kehati-hatian tersebut, yang selama ini kita lihat negara ini absen. Pemerintah kota absen dalam kehati-hatian mengelola sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini. Absennya itu kita lihat dari mana? Mari kita lihat dari 3 undang-undang yang paling mendasar yang telah dilanggar oleh pemerintah kota, pemerintah maupun para penambang. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28 ayat K di situ disebutkan bahwa pemerintah harus menjamin adanya lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat. Sekarang kita bisa bertanya, jika suatu pemerintahan tidak bisa menjamin adanya lingkungan yang sehat, dan itu amalan undang-undang dasar, berarti pemerintah tersebut melanggar undang-undang dasar. Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang telah melanggar undang-undang yang paling tinggi di Republik ini, semestinya diapain? Bapak-bapak pasti bisa menjawab. Presiden Amerika Serikat saja hanya melakukan itu dengan seorang pegawainya terhadap diimpeach, tapi dia tidak melanggar undang-undang dasar Amerika. Di kita, pemerintah nyata-nyata tidak bisa memberi jaminan atas lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi masyarakatnya. Kok masih senyum-senyum? Ingat saya selalu kritik di forum, para pejabat masih senyum. Dalam situasi yang sudah sangat darurat begini, kok masih senyum? Saya miris melihat orang. Oleh karena itu saya di Tribun saya sampaikan bahwa Samarinda ini sebenarnya mirip dengan kota Sisilia di Italia dan Selatan. Di situ yang bermain adalah mafia. Mafia itu sangat kuat, ya. Bahkan dia lebih kuat dari pemimpin resmi di kota itu. Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan pimpinannya di kota itu tak bisa dilaksanakan jika tak ada restu dari masjid. Ini yang kita lihat sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pemkot tidak begitu kuat di dalam melakukan sertifikasi, di dalam melakukan evaluasi, bahkan penentukan? Kenapa? Karena sudah 5 nyawa melayang. 5 nyawa melayang di kolam, tapi tidak ada terpidana satupun. Berarti kembali kita lihat dan pertanyakan komitmen mereka-mereka yang terkait dengan usaha pertambangan dan pemerintahan atas penegakan hukum. Makanya 3 hari kemarin saya sampaikan bahwa kelihatannya kita Samarinda ini diajari menjadi warga yang tidak terlibat hukum. Karena berbagai pelanggaran kasus lingkungan itu belum ada diseret ke pengadilan. Itu yang pertama untuk saya bisa komentar. Yang kedua, dia sebagai aset. Bagi bapak sebagai aset yang semestinya kalau dijual menghasilkan aset baru bagi kota. Tapi sudah sekarang kita teliti aset baru apa yang dimiliki oleh pemerintah kota di dalam membangun ekonomi sebagai hasil penjualan batu bara. Tidak ada. Kenapa? Karena manfaat dari tambang itu larinya kemana? Ya kan? Jadi kalau kita menjual aset, mestinya diganti dengan barang baru, aset produktif. Tetapi nyatanya tidak. Malah aset ini berubah menjadi ancaman bagi kita. Dia tidak menghasilkan sesuatu yang produktif, malah mengancam. Kenapa saya sebut mengancam? Karena kita akan perlu minimal 20 tahun memulihkan semua area-area itu menjadi area yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, ya. Mari kita lihat di daerah-daerah bekas tambang.
Memang kayu tumbuh sampai 5 tahun, tapi setelah itu dia mati lagi. Dia KPC. Memang tumbuh sampai beberapa tahun. Kemudian kayu kita lagi itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Keasaman dan logam-logam sangat banyak di wilayah yang masih ditinggalkan. Artinya apa? Pemerintah kota dan rakyat Samarinda akan terus-menerus memikul biaya pengembalian atau restorasi lingkungan akibat tambang. Dan ini akan membayar pasti anggaran pemerintah kota. Kemudian yang ketiga, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa persoalan pertambangan ini telah merusak tatanan yang selama ini bertahun-tahun dibangun oleh pemerintah kota menuju kota tepian. Kita bisa lihat berapa triliun pemerintah kota mengeluarkan uang dalam rangka menciptakan dan menciptakan Samarinda sebagai kota tepian. Tapi hancur lebur setelah 3 tahun terakhir. Hancur lebur citra Samarinda sebagai kota tepian. Hancur lebur akibat operasi tambang. Teman-teman kota lain mungkin tidak melihat ini. Tetapi kita sebagai pengamat yang cinta Samarinda menyaksikan bagaimana kota yang sudah sedemikian lama dibangun oleh para wali kota terdahulu hancur lebur 3 tahun terakhir karena tambang. Dan ini kerugian yang luar biasa yang telah kita bayar. Jadi pertanyaan Pak Samarudin tadi, artinya ini tambang ini membawa manfaat atau mudarat. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya manfaatnya tidak terlalu banyak. Ada bagi mereka-mereka yang bergerak dalam bidang usaha itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa distribusi manfaat itu juga menjadi masalah. Mungkin kalau semua Samarinda ini dari 700.000 penduduk memperoleh manfaat, saya yakin tidak akan ada yang hadir di luar ini untuk membicarakan itu. Tetapi tidak 100%, tidak sampai 1% penduduk Samarinda yang memperoleh manfaat dari tambang. Jadi tidak ada keadilan di sini. Yang ada adalah ketidakadilan yang masif atas pengelolaan sumber daya oleh pemerintah, di mana hanya menentukan sekelompok orang tertentu, yaitu penambang, mungkin juga pemerintahan dengan oknum, tetapi merugikan secara massal. Ini kita bisa lihat dari dampak yang diakibatkannya. Sehingga ketidakadilan ini memang harus dilawan. Harus dilawan. Pemerintah kota harus transparan bagaimana mereka memanfaatkan pendapatan dari tambang. Untuk apa mereka gunakan? Apakah itu betul yang misalnya 135 miliar per tahun 2010-2011 digunakan untuk apa? Jangan-jangan beli mobil baru. Jangan-jangan memberikan fasilitasi segala macam yang berbau kesempatan bagi pekerja pemerintah. Nah, tetapi kalau ada transparansi kemanakah pendapatan itu digunakan, betulkah membangun sekolah? Kan menjadi pertanyaan, ada sekolah banjir karena tambang. Kalau memang ada penerimaan dari tambang, mengapa tidak segera itu harus ditemukan memperbaiki sekolah itu sebagai prestasi dari pendapatan tambang. Kemudian yang terakhir yang saya beri masukan dan mungkin pendapat adalah secara menyeluruh di Kalimantan Timur ini kita bisa melihat ada kelalaian dan juga ada proses kemiskinan sistematis oleh mereka-mereka yang bergerak di industri pertambangan. Mengapa saya sebut proses kemiskinan yang sistematis? Kita tahu kali ini 1417 desa itu 80% atau 1.300 terletak di bibir sungai dan mengakses langsung sumber daya air. Tetapi ketika industri besar seperti HPH tambang hadir, sekarang kalau kita hitung sejak tahun 70-an sampai sekarang, 70% desa itu tidak bisa lagi mengakses sumber daya itu secara bebas. Dulu dia adalah baru bebas. Free access dalam istilah teorinya Harding itu dia adalah free access, akses bebas, siapapun boleh mengakses, memanfaatkan tanpa membayar. Tetapi sekarang berubah menjadi barang ekonomi, karena semua desa-desa itu harus mengkonsumsi air dengan cara membeli. Nah, ini adalah kerugian yang luar biasa yang telah dipikir oleh rakyat Kaltim selama ini, tapi tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah di dalam rangka memberi izin ataupun mengakomodasi dampaknya. Harus pertama-tama menyiapkan perda tambang dulu. Yang kedua, dia harus betul-betul memperhatikan bahwa
wilayah kemungkinan tidak boleh ditetapkan mana. Faktanya dalam jarak 10 meter, 2 meter sudah bertambah. Jadi, dan ketika undang-undang lingkungan hidup, sekarang ada undang-undang lingkungan hidup. Dan yang paling mendasar dalam undang-undang 45, di mana pemerintah tidak bisa memberi jaminan atas lingkungan hidup yang sehat terhadap masyarakat. Dan nanti, apakah itu utamanya sudah lengkap? Karena pengeluaran yang harus dan mestinya dibayar ke masyarakat akan jauh lebih besar dari